Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya kami berdoa kepada Bapak, Ibu, serta saudara di rumah, semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita menyadari bahwa kondisi sekarang ini menganjurkan kita untuk tetap di rumah. Kita ibadah tetap di rumah. Marilah Bapak Ibu semuanya ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kita berdoa semoga wabah pandemi COVID-19 ini agar segera berlalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya dengan ibadah di rumah ini, kami juga menyarankan bagi panjenengan semua, sebelum kita masuk di dalam ibadah menghadap Tuhan pada hari ini, tentunya selayaknya Bapak, Ibu, dan Saudara untuk tetap memakai pakaian yang layak dan sopan. Itu yang bisa kami sampaikan. Marilah kita masuk di dalam ibadah pada hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita masuk di dalam ibadah ini. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 18 dengan judul Allah Hadir Bagi Kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa pembukaan kita dan kita menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami surgawi, sungguh kami mengucap syukur pada hari ini, yang mana Tuhan sudah menyertai dan memberkati di dalam setiap kehidupan yang kami lalui. Ya Tuhan, biarlah dengan segala keberadaan dan kelemahan dan dosa kami, kiranya Tuhan sendiri yang melayakkan kami masuk di dalam ibadah keluarga pada hari ini. Biarlah Tuhan tolong sucikan hati pikiran kami, dan kami boleh untuk memuliakan nama Tuhan bersama saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan tolong sertai dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Sungguh semuanya ini kami serahkan sepenuhnya di dalam hadirat Tuhan kami, Yesus Sang Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita pujikan kembali Kidung Jemaat nomor 450, baitnya yang kedua dan yang ketiga. Kidung Jemaat 450, kita pujikan bait yang kedua dan yang ketiga dengan judul Hidup Kita Yang Benar. Biar badai
Bapak dan Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan Sabda Tuhan. Sabda Tuhan kita persiapkan terlebih dahulu. Sabda Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan diambil dari Bilangan 11 ayat 24 sampai yang ke-30. Kami ulangi. Bilangan 11 ayat 24 sampai yang ke-30. Tapi sebelum kita membaca, marilah kita berdoa mohon tuntunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Sang Kristus, perkenankanlah ya Tuhan di tengah-tengah ibadah ini, kami bersama jemaat Tuhan, dimanapun mereka, tentunya Tuhan sungguh pada saat pertengahan ibadah ini kami akan bersama-sama membaca, merenungkan sabda Tuhan. Biarlah semuanya ini ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan sendiri yang menyucikan hati pikiran kami, dan kami boleh mendengarkan, dan kami boleh melakukan sabda Tuhan. Jadikanlah kami mengerti ya Tuhan apa yang menjadi pesan Tuhan lewat sabda Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan diambil dari Bilangan 11 ayat 24 sampai yang ke-30 yang berbunyi demikian sabda Tuhan. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan pada saat hari ini. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita pujikan Kidung Jemaat 53, baitnya yang kedua. Kidung Jemaat nomor 53, baitnya yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Haleluya, padamu
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya di dalam setiap kehidupan kita, kita pernah merasakan jengkel dan kecewa. Itu sering kita rasakan di dalam kehidupan kita di saat kita menjalani bermacam-macam tanggung jawab. Perasaan kecewa, perasaan jengkel itu juga dirasakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa di saat itu menghadapi bangsa Israel. Saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah memberkati bangsa Israel dengan memberikan makan yang berupa roti mana. Kita tahu bahwa roti mana ini diturunkan Tuhan bersama lewat embun pagi. Jadi bangsa Israel di dalam kebutuhan kesehariannya untuk makan, Tuhan memberikan roti mana. Di tengah-tengah perjalanannya, bangsa Israel tentunya mengeluh. Dia bersungut-sungut. Dia merasa bosan untuk memakan roti mana terus. Dan bangsa Israel kepingin mereka memakan daging. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelakuan bangsa Israel yang demikianlah menjadikan beban yang berat bagi Musa. Di sini, supaya beban berat Nabi Musa ini agak ringan, Nabi Musa datang kepada Tuhan. Nabi Musa mengeluh kepada Tuhan supaya diberikan teman, rekan atau mitra di dalam memimpin bangsa Israel. Di situ Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan mengutus Nabi Musa untuk memanggil tua-tua bangsa Israel sejumlah 70. Itu sekali lagi tujuannya hanyalah untuk membantu Musa di dalam memimpin bangsa Israel. Dipanggillah tua-tua bangsa Israel sejumlah 70 orang. Dan di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ke-70 para tua-tua ini disuruh Musa untuk berdiri mengelilingi kemah. Tetapi kita tahu, di dalam bacaan kita tadi disebutkan, tidak ada, istilahnya, di situ tidak hadir dua orang yang bernama Eldad dan Medad. Di sini dalam artian Medad dan Eldad ini tidak bisa hadir bukan karena tidak mau, tetapi posisi Eldad dan Medad posisinya masih di kemahnya sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu walaupun kedua orang itu tidak berada di tempat, yang mana tua-tua bangsa Israel yang dikumpulkan oleh Musa ini mendapat kepenuhan Roh Kudus, mendapat kepenuhan roh yang datangnya dari Tuhan. Begitu juga Eldad dan Medad yang pada saat itu tidak ikut di dalam kumpulan yang ke-68 tua-tua itu. Eldad dan Medad di tempat yang lain. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan juga memberikan kepenuhan roh kepada Eldad dan Medad. Mereka juga seperti nabi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah kita bisa mengambil pembelajaran dari Eldad dan Medad ini, bahwa
kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun, kecuali istilahnya tidak bisa dibatasi oleh siapapun dan apapun, apalagi cuma dibatasi oleh tempat. Jadi sungguh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Disinilah kita memberikan, firman ini memberikan pengertian kepada kita bahwa roh Tuhan atau kuasa Tuhan bisa tercurah kepada siapapun orang yang dipilih dan yang sudah ditentukan Tuhan dimanapun mereka berada. Ini yang perlu kita pelajari, Bapak Ibu, bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini tentunya roh Tuhan yang dicurahkan kepada orang yang dipilih dan yang sudah ditentukan. Di sini tentunya menjadikan pembelajaran bagi kita semua bahwa roh Tuhan bisa kita rasakan, begitu juga kuasanya bisa kita rasakan di saat kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kuasanya sungguh yang tidak terbatas. Bapak Ibu, kita ini adalah yang sudah dipilih oleh Allah. Maka tentunya marilah kita untuk melakukan panggilannya, untuk melayani Tuhan. Dengan di situ kita mungkin di sini ada pertanyaan, siapakah mereka yang dipilih dan ditentukan Tuhan? Yang dipilih dan ditentukan Tuhan adalah kita, umat-umat Tuhan semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan perayaan, dengan turunnya Roh Kudus saat ini, tentunya kita sekalian selaku umat-umat Tuhan yang sudah dipilih dan ditentukan Tuhan, marilah kita melakukan panggilannya, kita melakukan dan kita melayani, tentunya dengan bekal yang ada di dalam diri kita. Itulah kehendak Tuhan. Mungkin sering terjadi di dalam kehidupan bergereja kita. Setiap kita dipanggil untuk melayani, banyak orang yang mengatakan, jangan, saya belum pantas. Jangan, sekolah saya tidak tinggi. Jangan, karena pekerjaan saya hanyalah seorang yang kuli bangunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alasan-alasan yang demikian ini tentunya tidak bisa dijadikan alat untuk menolak panggilan Tuhan. Ini ya yang sering kita dengar tentang permasalahan atau tentang alasan-alasan bahwa kita sering menolak panggilan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah melalui perayaan turunnya Roh Kudus ini, kita bersama-sama melakukan panggilan Tuhan. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita semua selaku umat-umat pilihan. Tuhan mengharapkan kita dan mengajak kita untuk meneruskan karya Tuhan. Tentunya Bapak Ibu mengetahui. Dan di sini ada pertanyaan, kapan kita harus melakukan dan kapan kita harus meneruskan karya Tuhan? Sudah saatnya. Pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat kita memperingati atau merayakan turunnya Roh Kudus, kita adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi partnernya
untuk meneruskan karya Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Ibarat seorang pelari estafet, kita sudah menerima tongkat dari pelari sebelumnya. Marilah kita terima tongkat itu dan kita melaksanakan panggilan Tuhan, yaitu untuk melayani sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengamini dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita pujikan Kidung Jemaat 302, kita pujikan 302, bait 1 dan baitnya yang kedua, yaitu Kubri Persembahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur atas sabda Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang mana sabda ini mengajarkan kepada kita semua untuk menerima panggilan Tuhan, tentunya untuk melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan, yang mana Tuhan memanggil kami. Tuhan sudah mempersiapkan kami, dan Tuhan sudah membekali kami. Terima kasih bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita pelayan-pelayan Tuhan, sehingga kami tidak akan merasa khawatir. Terima kasih untuk sabda-Mu Tuhan, dan kiranya pada saat hari ini juga kami juga berdoa kepada pelayan-pelayan Tuhan, yaitu mulai dari Bapak Pendeta Puspo Garjito dan keluarga, Penatua Diaken dan keluarga. Begitu juga kami berdoa kepada Pamong KPAR. Kami juga berdoa bagi seluruh karyawan kantor GKJ Simomulyo. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati dalam setiap pelayanannya. Tuhan memberkati dalam setiap rumah tangganya. Biarlah ya Tuhan, sungguh kami menyerahkan pelayan-pelayan Tuhan ini seutuhnya di dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhan, perkenankanlah pada saat hari ini juga kami juga berdoa kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Simomulyo ini, tentunya yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan tolong sakit apapun yang dideritanya, kiranya Tuhan tolong jamah dan Tuhan tolong angkat sakit penyakit, sehingga saudara kami ini boleh mendapatkan kekuatan dan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Tentunya kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan. Biarlah ya Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan, sehingga saudara-saudara kami ini boleh keluar dari pergumulannya. Dan tentunya semuanya ini atas pertolongan Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada saudara adik-adik kami yang saat ini membutuhkan pendamping hidup. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan jodoh yang sepadan dengan mereka. Ya Allah Tuhan kami, kita tahu bahwa saat ini ya Tuhan, bahwa jemaat-jemaat Tuhan tetap tinggal di rumah. Yang saat ini GKJ Simomulyo telah menghentikan segala kegiatan-kegiatan gerejawi. Kami yakin dan percaya Tuhan,
Biarlah semuanya ini ya Tuhan, Tuhan tetap menguatkan iman mereka semua. Walaupun kami tetap di rumah, kami percaya Tuhan menyertai kami dan Tuhan memberkati kami semua. Tuhan Yesus, perkenankanlah pada saat ini kami juga berdoa kepada seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan, kiranya Tuhan tetap menjaga kehidupan mereka, dan Tuhan tetap menguatkan iman mereka. Tuhan Yesus, perkenankanlah kami juga berdoa kepada persembahan yang sudah kami himpun kumpulkan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyucikan dan memberkati persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada bangsa dan negara kami, yang saat ini kita bersama-sama untuk memerangi wabah virus corona yang saat ini sedang menyebar di mana-mana. Biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan, memberikan kebijaksanaan kepada Bapak pimpinan kami, Bapak Presiden sampai jajarannya, sampai yang terendah Bapak RT RW. Kiranya Tuhan memberikan roh kebijaksanaan, sehingga apapun kebijaksanaan yang diambilnya, semuanya itu boleh seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Allah Tuhan kami Yesus Sang Kristus, sungguh kami menyerahkan pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan kami, dan biarlah kami terus untuk melakukan panggilan Tuhan. Biarlah kami terus untuk melayani Tuhan, dan kiranya Tuhan sendiri yang berikan kekuatan, dan Tuhan sendiri yang berikan bekal bagi kami untuk melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan, ampuni bila mana selama ini dalam pelayanan kami kurang menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri yang boleh memampukan kami, sehingga pelayanan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Sang Kristus, kami menyerahkan ya Tuhan seluruh doa syafaat kami, yang mana kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Sang Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Akulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah ini, marilah kita bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 365B. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 365B, baitnya yang pertama dengan judul Tuhan Ambil Hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah ini, marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya tercurah kepada kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga yang sudah kita adakan pada saat ini. Tentunya pada saat ini kami juga berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita tetap di rumah saja. Tentunya kita percaya bahwa walaupun ibadah kita yang dilakukan di rumah ini, Tuhan juga masih tetap menyertai dan memberkati kita. Tetap kuat iman kita, tentunya kita tetap sehat, menjaga kondisi, tentunya kita patut kita syukuri keadaan apapun yang terjadi yang saat ini kita tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
marilah kita tetap menjaga kesehatan kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin.